Banjirop Jakarta beberapa hari lalu membuat 2 kali di Koja, Jakarta Utara meluap dan tumpah ke permukiman warga. Air naik guys. Kali Sunter meluap ke Jalan Rawabadak, Koja, Jakarta Utara akibat pasang air laut atau rop pada Sabtu lalu. Air kali cukup deras keluar dari lubang tanggul. Sebelumnya pada Kamis pekan lalu, pasang air laut membuat debit air di Kali Kresek, Koja meluap. Tanggul kali juga sempat jebol dan memicu kekhawatiran lantaran kondisi jalan relatif lebih rendah dari permukaan kali. Kan, lagi mau naik. Mudah-mudahan surut lah. Sudah ada Hadisti Arifah di Kali Kresek, Koja, Jakarta Utara. Selamat siang Hadisti, apa upaya penanganan yang dilakukan untuk mencegah luapan Kali Kresek sendiri? Iya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa fenomena banjirop yang kerap terjadi beberapa hari belakangan ini di kawasan pesisir Jakarta Utara akibat pasang air laut dan juga tingginya curah hujan menyebabkan sejumlah aliran kali di Jakarta Utara ini meluap. Nah, salah satunya juga adalah Kali Kresek yang berada di kawasan Koja, Jakarta Utara. Nah, untuk mengantisipasi meluapnya air kali ke area jalanan atau juga pemukiman warga, beberapa kali sudah dipasangi tanggul beton atau tanggul permanen. Namun untuk Kali Kresek yang berada di kawasan Koja, Jakarta ini belum terlihat seluruhnya atau sepanjang kali ini dipasangi oleh tanggul permanen, sehingga Sudin atau Suku Dinas SDA mengantisipasi kemungkinan luapan air kali yang terjadi ini menggunakan tanggul sementara dalam bentuk karung berisi pasir yang ini akan berfungsi untuk menyerap limpasan air jika air dari kali ini meluap ke area sekitar dari kali ini. Nah, memang sebelumnya ini sempat terjadi luapan di Kali Kresek ini yang memang ini juga memiliki potensi yang cukup tinggi jika pasang air laut tinggi dan juga curah hujan yang tinggi, sehingga ini memunculkan kekhawatiran bagi warga sekitar apabila air ini nantinya sampai ke jalanan dan juga pemukiman warga, sehingga menggunakan tanggul sementara berbentuk karung berisi pasir ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Dan memang tadi dari Ketua RW di kawasan Koja, Jakarta Utara ini menyebutkan bahwa pemasangan tanggul sementara ini akan dilanjutkan sepanjang sisi Kali Kresek Jakarta Utara ini. Namun masyarakat berharap adanya upaya yang lebih dari Suku Dinas SDA atau juga dari pemerintahan Kota Jakarta Utara untuk memasang tanggul permanen atau tanggul beton agar dapat mengantisipasi sepenuhnya luapan dari air kali ini menuju ke kawasan pemukiman atau ke area jalanan, karena memang di sisi kali ini merupakan jalanan umum yang digunakan warga untuk aktivitas sehari-hari. Begitupun juga pemukiman juga tak jauh dari Kali Kresek Jakarta Utara. Nah, kalau kita lihat memang untuk ketinggian kali ini tak jauh berbeda dari ketinggian yang ada di sekitaran Kali Kresek Jakarta Utara ini, baik untuk tanahnya ini tak jauh lebih tinggi, sehingga tentu ini menjadi kekhawatiran bagi warga dan berharap adanya penanganan yang lebih seperti meninggikan dataran tanah yang berada di pinggir kali atau memasang tanggul yang lebih permanen dibandingkan tanggul karung pasir ini. Wiki. Baik Hadisti, terima kasih atas informasi Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tamu kecolongan dampak banjirop, Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali mengecek tanggul pengaman pantai Muara Baru yang sempat bocor beberapa waktu lalu. Pramono memastikan pembangunan tanggul raksasa jadi prioritas Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajaran Dinas Sumber Daya Air mengecek tanggul pengaman pantai Nizam Zahman di Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara pagi tadi. Pramono naik ke atas tanggul dan mengecek struktur serta progres perbaikan kebocoran tanggul. Meski tanggul di titik ini menjadi tanggung jawab Pelindo, Pramono mengatakan Pemprov Jakarta tetap membantu penambalan dan memastikan banjirop tidak berdampak pada permukiman warga. Maka di Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, Green Bay Fluid, RE Mata Dinata, Ancol, dan Cilincing Marunda, saya meminta untuk ini dikoordinasikan dan besok ada pertemuan dengan Kementerian PU, KKP, Pelindo. Pramono menyatakan pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa dikerjakan bersama-sama oleh 4 pihak, yaitu Kementerian PU, Pelindo, Kementerian KKP, dan Pemprov Jakarta.
Meski Jakarta berkali-kali dikepung banjirop, proyek tanggul raksasa penahan air laut belum sepenuhnya terbangun. Dari total rencana pembangunan tanggul sepanjang 28,2 km yang menjadi kewenangan Pemprov Jakarta, baru 11,6 km yang telah terbangun. Pemprov Jakarta memastikan terus merampungkan pembangunan tanggul raksasa secara bertahap di setiap tahun anggaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, apa jadinya saat resepsi pernikahan? Tidak ada sajian sama sekali. 230 pasang pengantin dari berbagai wilayah di Jakarta mengaku menjadi korban penipuan dari satu wedding organizer. Bahkan kerugian seluruh korban di total senilai 16 miliar rupiah. Acara resepsi pernikahan di salah satu gedung Jakarta Barat viral di media sosial karena para tamu tidak mendapat hidangan makanan. Meski acara tetap berlangsung, namun meja konsumsi nampak kosong karena pihak wedding organizer berinisial AP diduga mangkir. Tak lama berselang, puluhan korban AP wedding organizer langsung menggerebek rumah pemilik WO di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Bahkan warga memboyong pemilik WO ke kantor polisi. Nah, makanya itu kemarin benar-benar yang waktu bermasalah dengan masalah catering itu memang baru sekali Mas untuk masalah catering. Sebelumnya kita tidak pernah untuk kekurangan catering, malah lebih. Iya, kita ada dapat yang review, tapi jadinya kok Ibu nggak usah terlalu banyak cerita ke belakang, ke depannya gimana sekarang? Iya. Terutama yang di depan nih. Oke, sorry, Ibu bisa lanjut terus. Oke, kalau misalnya makanya ini saya masih bingung kalau misalnya tidak ada untuk penjualan atau pameran, saya masih ngeraba juga, Mas. Oke. Gitu. Oke. Mas, gitu. Apa cerita permasalahan awalnya? Saya akan mengusahakan upaya optimalisasi maksimal untuk semuanya teman-teman saya yang ingin mengembalikan haknya. Ya. Sabar, ya. Saya akan bicara sebentar. Ya. Di tempat ya, Pak. Ya. Ada 230 pasangan yang diduga menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai 15 hingga 16 miliar rupiah. Hingga kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Masuk dalam daftar pencarian orang dari negaranya, seorang WNA asal China diburu petugas imigrasi kelas 1 Jakarta Selatan. Sempat terjadi kejar-kejaran karena WNA asal China tersebut diburu dan berusaha kabur dari petugas. Dia kabur, turun dari mobil, sekarang saya ikut Gojek. Inilah aksi kejar-kejaran saat pria asal Tiongkok akan diamankan petugas imigrasi kelas 1 Jakarta Selatan di wilayah Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Mobil yang ditumpangi WNA Tiongkok itu terus melaju, meski polisi sudah berusaha untuk menghentikannya. WNA yang diketahui telah masuk daftar pencarian orang di negaranya itu terus melarikan diri hingga masuk ke stasiun MRT. Upaya pelariannya dapat dihentikan petugas imigrasi dibantu petugas keamanan stasiun setempat. Namun saat akan diterbangkan menuju negaranya dari Bandara Soekarno-Hatta, WNA Tiongkok tersebut terus meronta-ronta hingga dibopong oleh sejumlah petugas menuju ke dalam pesawat. Selain memiliki catatan kriminal di negaranya, WNA Tiongkok tersebut juga tidak melaporkan keberadaannya saat berada di Indonesia, sehingga masuk dalam daftar tangkal yang mencegahnya kembali masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.